Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, di kelas A dan kelas B. Welcome back to Math Desperate Class with me Indri. Dan nanti bakal ada Kak Zahra juga. Jadi di pertemuan keempat ini kita bakal belajar mengenai relasi dan fungsi. Mungkin kalian yang di SMA yang jurusan mengarah-ngarah ke MIPA itu udah tahu ya apa itu relasi dan apa itu fungsi. Jadi kalian bakal kerimain sedikit di pertemuan kali ini. Oke, jadi yang pastinya kalian di sini tuh bakal belajar konsep dari relasi dan fungsi yang meliputi definisinya, jenis-jenis dan contoh relasi dan fungsi. Kemudian ada operasi pada fungsi serta nanti bakal ada studi kasus juga. Nah, kalian itu setelah belajar ini diharapkan dapat memahami konsep, definisi, jenis-jenis dan contoh relasi dan fungsi. Kemudian, kalian diharapkan bisa memahami dan mengerjakan soal mengenai operasi pada fungsi yang meliputi. Nah, di sini dua fungsi, yaitu komposisi dan fungsi inverse. Ini fungsi kan banyak, cuman yang lebih utamain itu adalah komposisi dan inverse, guys, karena ini yang lebih sering keluar gitu. Oke, udah kerekam. Nah, kalian juga diharapkan bisa menyelesaikan latihan dan studi kasus yang melibatkan nanti terkait relasi dan fungsi. Jadi udah ke spill nih, bakal ada latihan. So keep watching till the end dan jangan lupa untuk take notes gitu. Kita masuk aja langsung ke materi pertama, itu relasi. Nah, di sini itu ada gambar dua lingkaran ya. Di sini yang pertama ada lingkaran fungsi, terus dua ada lingkaran relasi. Nah, di sini statementnya itu every function is a relation, but not every relation qualifies as a function. Jadi setiap fungsi itu merupakan relasi, tapi setiap relasi itu belum tentu bisa dikatakan sebagai fungsi gitu. Nah, kenapa setiap fungsi itu termasuk relasi? Karena fungsi itu merupakan hubungan antara dua himpunan dalam bentuk pasangan X sama Y. Nah, di sini ada X sama Y kan. Kalian kalau ngerjain suatu soal fungsi, mungkin pernah ya, itu kan pasti ada inputnya. Input terus menghasilkan satu output kan. Nah, jadi itu berhubungan input output gitu. Ntar kalian kan pasti kalian bukan bakal sih, pasti udah pernah tahu istilah antara domain sama range gitu kan. Nah, itu tuh fungsi. Jadi ada domain yaitu inputannya, ntar ada range itu hasilnya atau outputnya gitu. Jadi kalau untuk fungsi ini dia tepat satu output, makanya dia bisa dikatakan relasi gitu. Karena dia menghasilkan pasangan X, Y. Terus itu dalam relasi satu input itu boleh memiliki lebih dari satu output atau bahkan tidak memiliki pasangan. Makanya dia semua relasi itu nggak bisa disebut sebagai fungsi itu, nggak semuanya. Nah, di sini nih terkait fungsi, kenapa dia bisa disebut termasuk relasi. Di sini kan domain ya daerah asal, pasti pernah tahu ya ini ya. Terus tuh kodomain daerah kawan, sama di sini ada range daerah hasil. Nah, ini tuh fungsi, mana dia berelasi. Di sini kan pasti ada elemen-elemennya kan. Di sini kan ada elemen-elemennya. Misalkan di sini elemen X, ini Y. Makanya di sini misalnya diinputin X, terus outputnya Y, makanya dia ada relasi kan di fungsi itu. Karena dia berhubungan. Nah, ini kan domain daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil. Nah, ini definisi lengkapnya. Kalau domain itu dia pokoknya inputnya yang dimasukkan ke fungsi. Terus itu kodomain, kumpulan semua kemungkinan output yang tersedia. Tapi kalau range itu output yang benar-benar keluar dari fungsi. Jadi bedanya kodomain sama range itu, kalau kodomain itu kemungkinannya aja, kemungkinan output yang bisa keluar. Tapi kalau range itu udah yang benar-benar outputnya gitu loh, outputnya sesungguhnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada himpunan X isinya 4, 36, 49, 50. Terus himpunan Y 1, min 2, min 6, min 7, 7, 6, 2. Nah, definisikan nih suatu relasi R dengan aturan XY, pasangan XY termasuk dalam relasi R jika X adalah kuadrat dari Y. Artinya suatu pasangan XY itu masuk ke dalam relasi R apabila nilai X diperoleh dari hasil Y kuadrat. Nah, relasinya itu bisa tuliskan sebagai berikut. Di sini jadinya kan 4 min 2. Pasangannya yang pertama 42, 36 min 6, 366, 49 min 7, 497. Kenapa kayak gitu? Karena
Kan tadi itu aturannya XY termasuk dalam relasi R jika X adalah kuadrat dari Y. X yang ini kuadrat dari Y. Lihat di sini, 4 itu kan kuadrat dari min 2. Min 2 kuadrat kan dia 4. Terus itu 2 kuadrat dia 4. Makanya di sini dia 4 min 2, 4, 2 kan X, Y, X, Y. Terus yang 36 itu dia bakal berpasangan sama min 6 sama 6. Karena min 6 kuadrat ya 36. Terus 6 kuadrat 36. Begitu juga dengan yang 49 min 7 sama 497 gitu. Nah, ini bentuknya. Oh iya, sama di sini 50. 50 itu nggak termasuk dalam relasinya. Kenapa? Karena di Y ini nggak ada elemen yang kalau misalnya kita kuadratin hasilnya bakal 50 gitu. Nah, di sini ada permisalan lagi nih. Himpunan A itu X, Y, Z, terus himpunan B itu 1, 2, 3. Nah, relasi R itu didefinisikan sebagai X1, Y2, Z3. Itu pasangan berurutannya. Kalau lihat dari sini kan berarti kan, nah ini ada gambaran nih, X, Y, Z domainnya dengan 1, 2, 3 range-nya. Dia berarti kan pasangan berurutan. Kalau misalnya dia satu-satu gini. Terus kita bakal masuk ke sifat relasi. Nah, sifat relasi itu ada beberapa. Yang pertama nih, ada relasi kosong. Terus nanti bakal ada relasi refleksif. Terus bakal ada relasi simetris. Sama nanti bakalan ada relasi transitif. Terus sama terakhir itu ekuivalensi dari relasi gitu, relasi ekuivalen. Oke, kita ke yang pertama dulu ya, yaitu relasi kosong, empty relation. Atau bisa juga relasi hampa disebutnya void relation, tapi lebih seringnya relasi kosong. Contohnya nih, relasi kosong. Ada himpunan A, 1, 2, 3. Terus didefinisikan relasi R itu dengan aturan di mana relasi R itu adalah semua himpunan pasangan berurutan X, Y sedemikian sehingga selisih dari X min Y ini sama dengan 8 gitu kan. Artinya R itu berisi pasangan X, Y dari himpunan A sedemikian sehingga nilai mutlak selisih X dan Y sama dengan 8 kayak kata saya tadi. Terus itu, namun karena tidak ada dua elemen dalam himpunan A yang selisihnya bernilai 8, kan dia 1, 2, 3. Mereka ini per elemen itu kalau diselisihin nggak ada yang bernilai 8, makanya itu relasinya bakalan kosong. Nah, relasi kosong itu bisa dituliskan dengan seperti ini. R sama dengan kosong, ya elemen kosong ini, yang mana itu merupakan subset dari perkalian kartesian A dikali A. Nah, kenapa dia termasuk subset dari perkalian kartesian A kali A? Karena di sini itu kan himpunannya cuma A ya. Himpunan cuma A, makanya relasi yang mungkin dari himpunan A ini sendiri itu kan kayak misalnya 1, 2, 3. Kalau kita gambarin tadi kayak gini, 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jadi dia itu kayak mengalihin dengan himpunan dia sendiri gitu. Kemungkinan pasangan berurutan yang muncul gitu. Makanya dia subset dari A kali A gitu. Kosong dia, nggak ada. Oke, kemudian lanjut ke relasi refleksif. Relasi refleksif ini itu artinya setiap elemen A dalam himpunan A, misalnya himpunan A ya, pasangan A-A-nya itu termasuk dalam relasi. Langsung aja kita ada gambaran nih. Nah, jadi di sini bisa dilihat himpunan A ya, ada 1, 2, 3. Nah, a relation R on a set A is reflexive if, nih untuk setiap elemen A yang dalam sini itu pasangan kayak AA, pasangan sama gitu dia dengan dirinya sendiri, itu termasuk di dalam relasi R-nya itu juga. Nah, itu bakal dikatakan refleksif. Contohnya di sini. Oh, notasinya dulu nih. R itu kurung kurawal terus pasangannya sedemikian sehingga A itu elemen A itu anggota himpunan A. Nih ya, mungkin untuk contohnya biar lebih mengerti. 1, 2, 3.
ini himpunan A-nya. Nah, relasinya itu 11, 22, 33. Nah, ini disebut refleksif karena tadi sesuai syaratnya. Dia refleksif kalau misalnya ada pasangan yang dengan diri dia sendiri gitu. Di relasi itu kan ada 11, 22, 33. Berarti dia refleksif gitu. Nah, ada contoh lagi nih, 4, 5, 6. Nah, terus itu relasinya itu 44, 55, 66, 45, 54. Nah, di sini termasuk refleksif juga. Kenapa? Karena ada 44, 55, dan 66 gitu. Jadi kalau refleksif itu ingat, di relasinya itu dikatakan refleksif jika ada pasangan berurutan dengan diri dia sendiri gitu, dengan elemen itu sendiri. Itu namanya refleksif. Nah, kemudian ada relasi simetris. Relasi simetris ini kita bisa lihat nih di gambarnya. Di himpunan A ya, ada 1, 2, 3. A relation R on a set A is symmetric if, kita bisa lihat di sini, itu untuk setiap, ini kan kuantor untuk setiap A dan B itu yang di elemen himpunan A, terus AB itu harus ada BA-nya juga gitu, kebalikannya. Nih untuk contohnya aja biar ngerti, misal 79. Nah, relasi R pada A dikatakan simetris jika di dalam relasi itu 79 sama 97 gitu. Jadi ada kebalikannya gitu. Ada pasangan kebalikannya. Nah, itu inti dari relasi simetris. Dikatakan simetris kalau misal AB terus itu ada BA juga di relasi itu. Nah, ini cara ngeceknya. Periksa apakah pasangan AB ada dalam relasi. Kalau ada, periksa juga kebalikannya, apakah BA juga ada. Terus kalau misalnya ada, berarti dia simetris. Kalau dia nggak ada ya berarti nggak simetris gitu. Contoh, buktikan bahwa relasi berikut merupakan relasi simetris. Di sini ada relasi 12, 21, 44, 57, 75. Dari sini kita bisa lihat ini udah pasti simetris. Kenapa? Karena ada 12, ada 21. Terus kita tulis ini ya, ada 57 sama 75. Nah, 44 ini kalau dibalik juga bakal 44. Jadi dia simetris dengan diri dia sendiri gitu. Jadi ini disebut simetris. Ya, benar ya. Tuh 44, pasangan dengan dirinya sendiri otomatis memenuhi. Kemudian ada relasi transitif. Nah, relasi transitif kalian kan pasti di logika udah pernah belajar ya. Relasi transitif apalagi kalau diimplikasi. Jika A maka B, terus juga ada jika B maka C. Berarti kan bisa dibilang kesimpulannya jika A maka C gitu berhubungan. Nah, secara matematikanya nih, jika himpunan pasangan AB itu termasuk dalam relasi dan BC juga termasuk dalam relasi itu, maka AC juga termasuk dalam relasi itu gitu. Itu disebut transitif nih. A, B, B, C, maka A juga berhubungan dengan C gitu. Nah, contohnya nih. Contoh, jika A, himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Nih, ada dua definisi relasi. Yang pertama itu R-nya 21, 31, 32, 41, 42, 43. Nah, ini dikatakan bersifat transitif. Kita lihat di sini untuk penjabarannya. Kan transitif itu kalau misalnya AB, BC itu pasti ada AC juga kan di relasi itu. Kita lihat di sini 32. Terus ada 21. Nah, harusnya ada 31-nya kan. Nah, di sini ada. Berarti dia transitif nih, termasuk nih 3 ini. Terus lanjut. Di sini 42, 21. Cari 42, 21. Harusnya ada 41 kan. Nah, ada. Berarti benar. Terus itu 43, 31 menghasilkan 41. Benar. Terus itu ada 43, 32 menghasilkan 42. Nah, benar kan? Berarti untuk ini relasi ini itu dia transitif ya, gitu. Terus kemudian ada relasi yang ini nih. 11, 23, 24, 42. Nah, ini tidak transitif. Kenapa? Karena 24-nya dan 42. Ada 24 sama 42, tapi nggak ada 22 gitu. Terus juga ada 42, 23, tapi nggak ada 43 gitu. Jadi kalau misalnya transitif buat aja pasangan AB, terus itu lihat BA-nya, terus ada nggak AC-nya gitu. Kemudian ada relasi ekuivalen. Nah, untuk relasi ekuivalen ini dari ketiga relasi sebelumnya, yaitu syarat utamanya itu dia harus refleksif, terus harus simetris, sama harus transitif ya. Baru bisa dikatakan dia ekuivalen.
terpenuhi. Artinya elemen-elemen dalam satu kelompok dianggap setara atau memiliki kesamaan tertentu berdasarkan aturan relasi tersebut nih. Ini ada perumpamaannya nih. Pokoknya dia dikatakan ekuivalen relasinya kalau misalnya refleksifnya terpenuhi, simetrinya terpenuhi, sama transitifnya terpenuhi. Nah, makanya dia jadi ekuivalen. Contohnya ya. Contohnya diberikan himpunan nih A 1 2 3. Didefinisikan relasinya nih 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1. Nah, ditanya tentukan apakah R merupakan relasi ekuivalen pada A. Kayak tadi kalau misalnya relasi ekuivalen berarti kita harus nyari apa dulu? Transitifnya, refleksifnya sama simetriknya. Pertama nih kita cari dulu apakah dia refleksif. Ingat tadi kalau refleksif itu dia ada pasangan dengan dirinya sendiri gitu di dalam relasi itu. Kan 1 2 3 ada 1 1 2 2 3 3. Nah, berarti dia refleksif, udah memenuhi nih. Yang pertama, dia udah refleksif. Kemudian kita periksa apakah dia simetris. Simetris tadi kan kalau dia ada kebalikannya kan. Lihat di sini 1 1 dibalik 1 1, 2 2 juga tetap dia, 3 3 juga tetap dia, 1 2 dibalik 2 1. Berarti dia simetris gitu. Dia punya pasangan BA-nya. Kemudian transitif. Kita cek ya transitifnya ya. Jika AB, ingat kan transitif, jika ada AB dan BC maka harus ada AC juga. Itu bakal baru disebut transitif. Lihat di sini ada 1 2 2 1. Ada 1 1. Benar nggak? Ada 1 2 2 1. Jadinya AC-nya 1. Iya benar. Terus itu 2 1 1 2 jadinya 2 2 2 1 1 2 2 2. Iya benar ya. Terus itu 1 1 1 2 hasil 1 2 1 1 1 2 hasilnya 1 2. Terus itu 2 2 2 1 bakalan hasilnya itu 2 1. Jadi karena dia memenuhi transitif, jadi ya udah dia memenuhi transitif gitu. 2 2 1 jadinya 2 1. Iya 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2. Oke, benar ya, berarti dia transitif nih. Nah, karena dia memenuhi ketiga sifat relasi sebelum ya, makanya dia ekuivalen gitu. Dia refleksif, simetris, sama transitif. Nah, kemudian ada namanya relasi inverse. Relasi inverse itu gampang, jadi kebalikannya aja. Nah, di sini nih contohnya nih. Nah ini relasi biasa kan? Relasi R di mana A memetakan ke B. Terus itu relasi inverse. Ini kebalikannya, tadinya kan A memetakan ke B, jadinya B memetakan ke A, dibalik aja. Contohnya nih 28, 3, 12, 4, 16. Berarti relasi inverse-nya pangkat 1 ya. Ingat inverse itu 82, 12, 3, 16, 4. Begitu juga nih 24 jadinya 42, 39, 93, 4, 16, 16, 4. Nah, contoh yang ketiga nih ada dua himpunan. Himpunan A 4 PQ RST, himpunan B 1 2 3 4 5. Nah, terus R-nya pasti kan 4 P1 Q2 misalnya ya, ini R-nya didefinisikan sebagai kayak gini. Itu tergantung soal ntar bakal gimana relasinya. R3 S4 T5. Nah, berarti inverse-nya apa? Inverse-nya berarti 1P 2Q 3R 4S 5T gitu. Nah, dibalik aja. Terus lihat sini, domainnya jadi kebalik, ya kan? Karena kan dia berurutannya kan jadi 1P 2Q 3R 4S 5T. Berarti kan domainnya kan jadi 1 2 3 4 5. Yang tadinya domainnya kan PQRST berubah jadi 1 2 3 4 5. Terus itu range-nya juga berubah jadi PQRST gitu. Oke, next ke beda setangkup dan tolak setangkup. Jadi relasi itu bisa dikatakan setangkup, tidak setangkup, dan tolak setangkup. Nah, dikatakan setangkup itu intinya nih, kalau ada pasangan bolak-balik AB, BA di relasi R. Terus kalau misalnya yang nggak setangkup, itu dia ada pasangan AB, tapi nggak ada pasangan BA-nya. Terus dikatakan tolak setangkup kalau di relasi R itu ada AB dan ada BA, tapi
harus berlaku A itu harus sama dengan B. Jadi mereka ini harus sama nilainya A, B-nya gitu. Kalau dikatakan tolak setangkup, intinya kalau tolak setangkup itu nih, dalam kurung, tidak boleh ada pasangan bolak-balik untuk elemen yang berbeda, ya. Tapi kalau bisa elemennya sama, dia boleh bolak-balik. Tuh, pokoknya intinya kalau tolak setangkup itu ingatnya tidak boleh ada pasangan bolak-balik untuk elemen yang berbeda. Nih, kayak yang setangkup, pokoknya dia berlawanan sama setangkup. Kan kalau setangkup kan kalau dia ada AB, dia harus ada BA. Sedangkan kalau tolak setangkup, kalau dia ada elemen yang berbeda kayak AB tadi, dia nggak boleh ada pasangan bolak-baliknya, gitu. Kita misalnya di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Terus itu relasinya kayak gini. Yang pertama itu dia 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Nah, ini dikatakan setangkup. Kenapa? Karena dia bolak-balik kan 1, 1. Ya udah balik dengan dirinya sendiri 1, 1. 1, 2 balik 2, 1. 3, 3 dengan dirinya sendiri 3, 3. Itu kan dibalik sama karenanya A sama B-nya. Gitu. Nah, terus yang kedua itu dikatakan setangkup. Kita cek di sini. 1, 1, 1, 2, 2, 1. Nih kebalikannya ada. 2, 2 ya dengan diri dia sendiri kan karena sama. 2, 4, 4, 2. Ya, terus itu 4, 4. Dibalik tetap sama. Jadi dia dikatakan setangkup karena dia ada pasangan bolak-baliknya. Terus itu yang ketiga itu dia 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Nah, 2, 4, 4, 2 ada pasangan bolak-baliknya, sedangkan 2, 3 nggak ada. Berarti dia tidak setangkup. Ya, tidak setangkup karena dia nggak ada 3, 2. Terus itu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini dia tolak setangkup dan setangkup. Nah, kenapa dia bisa setangkup sama tolak setangkup bisa dua gitu definisi sifat relasinya? Kita lihat di sini kan setangkup tuh kalau ada pasangan bolak-balik, ya kan? 1, 1 dibalik juga 1, 2, 2 juga, 3, 3 juga sama aja. Terus itu, nah itu yang setangkupnya. Sedangkan yang tolak setangkupnya tadi kita lihat definisinya. Tolak setangkup itu tidak boleh ada pasangan bolak-balik untuk elemen yang berbeda. Nah, di sini lihat nggak ada elemen yang berbeda kan? Berarti dia termasuk tolak setangkup. Mungkin kalian bakal bingung antara tolak setangkup sama tidak setangkup. Jadi kalau tolak setangkup itu lebih ke larangan. Emang nggak boleh ada. Ya, larangan emang nggak boleh ada pasangan yang elemennya berbeda gitu. Sedangkan kalau yang tidak setangkup itu dia ada AB tapi nggak ada BA gitu. Lebih ke keberadaan BA-nya itu kebalikan tuh nggak ada gitu. Sedangkan tolak setangkup ini larangan. Nah, di sini kan emang nggak ada kan dia sama sekali. Elemen berbeda, berarti larangannya dipenuhi, makanya disebut tolak setangkup gitu. Nah, kemudian yang ini juga yang terakhir 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Itu tolak setangkup sama setangkup, enggak, tolak setangkup dan tidak setangkup. Di sini kita lihat 1, 1, 1, 2, tapi nggak ada 2, 1 kan? Terus 2, 3 nggak ada 3, 2. Dia nggak setangkup nih, memenuhi yang tidak setangkup. Dan juga dia juga memenuhi yang tolak setangkup. Kita bisa lihat di sini dia memenuhi larangannya. Nggak boleh ada pasangan bolak-balik untuk elemen yang berbeda. Di sini ada elemen berbeda kan? Nih, 1, 2 sama 2, 3. Terus dia nggak ada pasangan bolak-baliknya. Berarti dia termasuk tolak setangkup juga gitu. Jadi gitu ya guys untuk yang beda setangkup sama tolak setangkup. Jadi kalian kalau untuk beda setangkup sama tolak setangkup itu harus dilihat lagi elemen-elemen dalam relasi R-nya. Begitu. Nah, untuk relasi jika ada pertanyaan bisa chat saya atau Kak Zahra atau Kak Karin atau Kak Surya atau Kak Devan atau Kak Naya gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas. Nah, untuk materi berikutnya yaitu fungsi akan dijelaskan oleh Kak Zahra. Jangan lupa nanti bakal ada latihan dan minggu depan kita bakalan kuis. Oke, sekarang kita bakal masuk ke materi fungsi.
Jadi, fungsi ini adalah relasi khusus antara dua himpunan yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lainnya berdasarkan aturan tertentu. Jadi, setiap elemen pada domain hanya memiliki satu pasangan pada kodomainnya, walaupun mungkin aja beberapa elemen domain itu memiliki pasangan yang sama di kodomainnya. Jadi, misalnya ini A mau punya pasangan ke satu gitu, terus B juga mau nih berpasangan ke satu, nah itu masih bisa. Tapi kalau misalnya ini di contohnya B ini punya dua pasangan, yaitu 2 sama 3, ini nggak bisa disebut sebagai fungsi. Nah kemudian ini kan ada kata codomain, ini ada kata range. Bedanya codomain sama range itu apa sih? Nah, codomain ini keseluruhan dari himpunan tujuannya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Tapi range itu adalah nilai keluaran dari inputan yang udah kita masukin. Jadi range di sini cuma ada 1, 2, 3 karena ini adalah hasil dari inputan ABC gitu. Nah, ini contohnya, contoh fungsi X sama dengan 2X. Nah, kalau misalnya X-nya ini kita ganti jadi 1, hasilnya kan pasti 2. Kalau X-nya 2, hasilnya jadi 4. Kalau X-nya 3, hasilnya jadi 6, kayak gitu. Nah, ini tuh ngebuktiin kalau di fungsi itu setiap inputan hanya memiliki satu output, gak bisa lebih dari satu output gitu. Nah kemudian yang berikutnya ada sifat dan jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau fungsi one-to-one, yaitu fungsi yang memetakan elemen-elemen berbeda pada domain ke elemen-elemen yang berbeda pada codomain. Nah di sini ada syaratnya ya. Yang pertama, setiap elemen dalam himpunan A dikaitkan dengan tepat satu elemen dalam himpunan B. Kemudian tidak ada dua elemen berbeda di himpunan A yang dipetakan ke elemen yang sama di himpunan B. Nah ini nggak bisa dibilang injektif karena ada dua elemen dari domain yang punya pasangan yang sama di kodomain, yaitu 3. Nah ini nggak bisa dibilang injektif. Kemudian syarat yang ketiga itu beberapa elemen dalam himpunan B mungkin tidak dipetakan sama sekali. Nah ini kalau misalnya ada 4, 5 di codomain itu nggak apa-apa kalau mereka nggak punya pasangan gitu. Nah ini contohnya, misalnya terdapat himpunan A isinya 1, 2, 3, kemudian himpunan B itu A, B, C, D. Dari himpunan A ke himpunan B dapat dibentuk beberapa fungsi. Ini misalnya ada 2 nih, fungsi F sama fungsi G. Fungsi F ini yang pertama 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. D-nya nggak punya pasangan, nggak apa-apa, karena ini adalah fungsi injektif gitu. Terus di sini di fungsi G ini 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan D. C-nya juga nggak punya pasangan, itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi surjektif atau fungsi onto, yaitu fungsi yang memetakan setiap elemen di codomain dengan minimal satu elemen di domain. Artinya nggak ada elemen di codomain yang nggak dapat pasangan dari domain. Nah ini nggak bisa disebut sebagai fungsi onto karena elemen B di codomain ini nggak punya pasangan. Nah ini bisa disebut fungsi onto karena semua elemen di codomainnya punya pasangan gitu. Ya kan? Pada gambar dapat dilihat bahwa setiap elemen dalam himpunan B terhubung dengan elemen dalam himpunan A. Tidak ada elemen dalam himpunan B yang tidak berpasangan dalam himpunan A. Misalnya terdapat himpunan A itu isinya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B itu isinya A, B, C. Nah, dari himpunan A ke himpunan B dapat dibentuk beberapa fungsi. Misalnya ini fungsi F, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 juga berpasangan dengan C. Atau ini di fungsi G, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B, 4 berpasangan dengan B juga. Semua elemen di himpunan B itu punya pasangan dari himpunan A. Kemudian ini yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi ini adalah gabungan dari fungsi yang bersifat injektif dan fungsi yang bersifat surjektif.
Jadi, setiap elemen di domain itu dipasangkan ke elemen yang berbeda di kodomain. Dan setiap elemen di kodomain memiliki tepat satu pasangan dari domain. Nah, fungsi bijektif ini cuma bisa dibentuk kalau banyak anggota dari domain dan kodomainnya itu sama. Nah, misalnya di sini ada contohnya. Ini kan jumlah elemennya sama-sama 3. Dan satu domain berhubungan dengan satu kodomain. Ya kan, nggak ada yang double-double kayak gini. Ini bisa disebut bijektif. Nah, ini nggak bisa disebut bijektif karena X sama Z ini punya pasangan di elemen kodomain yang sama. Dan ini juga jumlahnya nggak sama ya, elemen di domain sama kodomainnya. Jadi fungsi bijektif ini tentu saja nggak bisa dibentuk di sini. Dia juga bukan injektif di sini keterangannya. Sedangkan fungsi bijektif itu adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Jadi kalau misalnya satu aja nggak terpenuhi, ini berarti bukan bijektif. Kemudian ini contoh yang ketiga. Nah, si elemen 3 di kodomain ini nggak punya pasangan, sedangkan itu adalah syarat di fungsi surjektif gitu. Jadi ini juga nggak bisa dibilang sebagai fungsi bijektif. Nah, ketika suatu fungsi memenuhi sifat injektif dan surjektif, fungsi tersebut dapat dibilang sebagai fungsi bijektif yang menetapkan korespondensi 1 ke 1 yang sempurna antara elemen-elemen himpunan A dan himpunan B. Ini contohnya, misal himpunan A itu isinya 1, 2, 3, himpunan B itu ABC. Nah, dari sini bisa dibentuk fungsi bijektif karena di sini jumlah elemennya juga sama. Misal ini 1A, 2B, 3C itu bisa. Atau kalau mau 1C, 2B, 3A atau 1B, 2A, 3C itu bisa. Asalkan berpasangannya satu-satu. Nah, kalau misalnya ketiga fungsi di atas ini biasanya udah sering kalian dengar. Ini ada satu fungsi lagi namanya fungsi many one. Fungsi many one ini adalah fungsi di mana satu atau lebih elemen di himpunan A berhubungan dengan hanya satu elemen dari himpunan B. Nah, misalnya nih, A ini isinya 11, 12, 13, 14, 15. B ini isinya PQR. Nah, di sini kan contohnya pasangannya itu ada 11P, 12P, 13P, 14P, 15P, 12Q, 13R. Kenapa sih ini bisa dibilang sebagai fungsi many one? Karena di sini 11, 12, 13, 14, dan 15 ini berpasangan dengan P. Jadi kan ini bisa dibilang many one karena satu atau lebih elemen di himpunan A itu berpasangan dengan satu elemen himpunan B. Nah, kalau misalnya semuanya ini berpasangan dengan elemen Q, atau misalnya cuma 3 aja yang berpasangan dengan elemen Q, itu bisa dibilang sebagai fungsi many one. Nah, ini contoh fungsi many one ini. Yang pertama ada di fungsi nilai mutlak, di mana domainnya ini semua bilangan real, sedangkan kodomainnya bilangan real non-negatif. Fungsi yang bisa kayak gini. Kemudian ada fungsi persegi. Domainnya semua bilangan real, kodomainnya bilangan real non-negatif. Ini fungsinya x kuadrat ya, persegi itu. Kemudian ada fungsi floor. Domainnya semua bilangan real, kodomainnya semua bilangan bulat. Tahu kan ya fungsi floor yang kalau misalnya ada desimal itu dibulatinnya ke bawah. Nah, kemudian ini ada fungsi ceiling, itu kalau ada desimal itu dibulatinnya ke atas gitu. Dan harus ke bilangan bulat. Nah, ini domainnya semua bilangan real, kodomainnya semua bilangan bulat. Nah, kemudian ini ada operations of function. Yang pertama ada fungsi komposisi atau komposisi fungsi sama aja. Adalah proses menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi baru. Misalnya diberikan dua fungsi f dan g, maka menerapkan g pada output f akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi h sama dengan gfx. Nah, ini misal X ini adalah inputan dari G gitu, inputan dari G. Kemudian GX ini menjadi inputan di Fx. Nah, jadi
fungsi f dari gx gitu. Atau bisa juga kebalikannya, x ini adalah inputan dari f jadi fx, kemudian dia masuk lagi ke g jadi fungsi g dari fx gitu. Nah, x ini adalah nilai input awal, gx adalah fungsi pertama g ditetapkan pada input x menghasilkan output gx. Nah, fungsi f gx ini adalah fungsi kedua f, kemudian diterapkan pada hasil gx menghasilkan keluaran akhir fgx. Nah, ini tuh menggambarkan komposisi f bundaran y dari x adalah ini, di mana output dari fungsi pertama gx dimasukkan ke dalam fungsi kedua fx. Nah, secara matematis, komposisi dua fungsi f dan g dilambangkan sebagai berikut. Ya, fungsi f bundaran g dari x itu isinya fgx, f dari g dari x. Nah, ini pasti kalian udah tahu lah ya, g dari f dari x itu nggak sama dengan f dari g dari x. Nah, ini misal contohnya. Untuk fungsi fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, carilah nilai f dari g dari x dan g dari f dari x pada x sama dengan 2. Nah, kita cari dulu f bundaran g dari x-nya. Gx-nya kan ini udah diketahui ya, x kuadrat plus 1. Jadi, kita masukin, kita ganti nih gx ini jadi x pangkat 2 plus 1. Jadi, f dalam kurung x pangkat 2 plus 1. Kemudian, untuk fungsi x-nya ini kan 2x. Jadi, ini kan cuma inputan untuk x-nya kan. Setiap x bakal kita ganti sebagai ini. Sedangkan fungsi x-nya ini, fungsi fx-nya adalah 2x. Jadi, 2 dikali x-nya x kuadrat plus 1. Kemudian pada x sama dengan 2, tinggal kita ganti aja nih x-nya jadi 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 plus 1, 2 kali 10 itu 2 kali 5 itu hasilnya 10. Kemudian ini ada kita cari yang kedua, itu g bundaran f. fx-nya kan tadi udah kita tahu ya, itu adalah 2x. Jadi kita ganti fx-nya ini jadi 2x. Kemudian fungsi g itu adalah x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1, nah di setiap x-nya kita ganti jadi 2x. Jadi 2x kuadrat plus 1 itu hasilnya 4x kuadrat plus 1. Nah, pada x sama dengan 2, x-nya kita ganti 2 aja. Jadi 4 kali 2 pangkat 2 plus 1 itu hasilnya 17. Kemudian ini ada inverse of a function atau fungsi inverse. Adalah fungsi yang membalik suatu fungsi, sehingga output dari fungsi pertama bisa dibalikin lagi jadi nilai asalnya. Nah, jika fungsi f dan g saling inverse, maka fx sama dengan y jika dan hanya jika gy sama dengan x. Artinya kalau jika suatu nilai x dipetakan oleh f menjadi y, maka fungsi g akan mengembalikan y tersebut menjadi x. Nah, secara komposisi fungsi, hubungan ini dinyatakan dengan g dari f dari x sama dengan x, dan juga berlaku f dari g dari x sama dengan x. Jadi komposisi kedua fungsi tersebut menghasilkan fungsi identitas. Itu dia bakal kembali lagi ke nilai awal. Nah, ini syarat-syarat untuk fungsi inverse. Agar suatu fungsi memiliki inverse, fungsi tersebut harus bersifat bijektif. Bijektif tadi udah tahu ya, harus memenuhi injektif dan subjektif. Nah, ini cara menemukan inverse suatu fungsi. Ada langkah-langkahnya supaya gampang. Langkah yang pertama ini ganti fx dalam fungsi yang diberikan dengan y. Kemudian langkah yang kedua, selesaikan persamaan yang baru terbentuk untuk mencari nilai x. Kemudian yang ketiga, tukar posisi x dan y. Kemudian ganti y dengan notasi fungsi inverse. Nah, ini contohnya. Carilah inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan x per 5x plus 1. Nah, ini saya kasih contoh penyelesaian per stepnya sesuai dengan step yang ada di sini. Nah, yang pertama kita ganti fx dengan y. Di sini jadi y sama dengan x per 5x plus 1. Kemudian kita selesaikan dulu nih persamaan yang baru untuk mencari nilai x. Nah,
Di sini bisa kita kali silang. Jadi 5x plus 1 kita kali ke sini, ke Y. Ini sebenarnya kayak kedua ruas ini dikali dengan 5x plus 1 gitu ya. Kalau x per 5x plus 1, kalau dikali 5x plus 1 itu kan hasilnya pasti x doang. Kemudian Y dikali 5x plus 1, itu hasilnya 5xy plus Y sama dengan x. Ini sebenarnya ditukar dulu gitu loh. Jadi bentar. Jadi ini x-nya kita masukin ke sini jadi min x. Sedangkan tadi plus y itu kita pindah ke sini jadi min y. Nah, ini oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa faktorin x yang ada di sini. X-nya dikeluarin nih. Jadi x dikali dengan 5y dikurang 1 sama dengan min y. Nah, kemudian kita cari x-nya ini berapa. X sama dengan min y per 5y min 1. Ini karena kita mau nyari x doang, jadi kedua ruasnya bakal kita bagi dengan 5y min 1. Kalau x kali 5y min 1 dibagi 5y min 1 itu kan hasilnya x. Sedangkan ini min y dibagi 5y min 1 gitu. Kemudian langkah ketiga itu kita bakal tukar posisi x dan y. Sebenarnya kita cuma ubah penulisan variabelnya aja ya. Di sini x jadi y, kemudian ini y jadi x. Di sini juga. Jadi hasilnya y sama dengan min x per 5x min 1. Nah, kemudian ini step yang terakhir itu mengganti y dengan notasi fungsi inverse. Jadi y ini diganti dengan inverse ini. Jadi fungsi inverse dari x sama dengan min x per 5x min 1. Jadi fungsi inverse dari x per 5x plus 1 itu adalah min x per 5x min 1. Nah, oke, materinya udah selesai. Minggu depan itu kan pertemuan kelima, yang artinya bakal ada kuis. Nah, sebelum kuis itu bakal kami kasih latihan terlebih dahulu. Nanti kalian kerjain sesuai ketentuan yang ada di dalam dokumennya. Oke, jangan lupa persiapkan diri untuk kuis minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.